Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di samping kita sekarang ini guys adalah Smart TV 4K terbaru dari Samsung buat tahun 2021 ini, yaitu kodenya AU8000, ini yang ukuran 50 inci. Yes, jadi Smart TV ini adalah Smart TV seri terbaru dari Super Smart TV-nya Samsung yang tahun lalu bisa dibilang sangat populer, sangat banyak diminati sama kalian karena seri ini bisa dibilang sebagai seri TV Samsung dengan value for money yang oke banget. Nah, gimana dengan generasi tahun ini? Yes, kita akan bahas lengkap di video kali ini, so langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita langsung aja cek pertama untuk unboxingnya. Sebenarnya standar aja sih kayak kalian unboxing TV pada umumnya. Tetapi nih ada satu yang jadi highlight di seri baru AU8000 ini, yaitu standnya ini bisa jadi dua adjustment, yaitu ada yang low profile sama ada yang lebih tinggi. Buat apa? Jadi ini biar kalian bisa masukin gaming console atau soundbar ke bagian bawah dari TV ini. Nah, selain itu yang baru di sini adalah form factor dari TV ini itu sekarang udah jauh lebih tipis dibandingkan sama generasi sebelumnya. Samsung tuh ngasih desain ini dengan nama Air Slim Design, dan katanya juga nanti akan ada Slim Fit Wall Mount yang artinya kalian bisa nempel TV ini di dinding itu dengan sangat keren karena bisa lebih rapat, lebih tipis gitu guys, dan nempel dengan dinding. Katanya tuh gapnya sekitar 7,5 mm aja infonya dari Samsung. Oke, lanjut, di TV ini ada beberapa perubahan visual lagi, yaitu pertama di bagian logo dari TV Samsungnya, kalau kalian bisa lihat tuh ada di kiri bawah, di agak pojok sana, jadi nggak ada di tengah lagi. Jujur gue lebih prefer dia tuh ada di tengah sih TV-nya, karena kita bisa pakai buat ngesejajarin, misalnya kalian pakai soundbar atau kalian bisa buat taruh PS gitu-gitu di bawahnya. Tapi ya it's not a big deal sih. Untuk pilihan port juga udah tergolong lengkap, dia ada 2 buah USB port, bagian belakang ada port RJ45 LAN, ada 3 buah HDMI, salah satunya udah eARC, dan ada sebuah optical input untuk sound sistemnya. Oke, satu lagi yang menarik ini adalah remote-nya. Remote-nya sekarang udah menggunakan desain yang totally new. Cuma memang dari segi penempatan tombol-tombolnya masih sama aja. Ini shape-nya sekarang oval, lebih tipis itu, dan oke banget, gue semen banget. Gue lebih prefer ini jauh dibandingkan sama desain sebelumnya yang rada-rada bentuknya emang lebih ergonomik nih di tangan. Tapi ini juga menurut gue oke-oke aja sih. Dia pakai baterai 2 buah baterai A3 yang secara dipakai juga udah di-include. Nah, pas kalian hidupin TV ini juga kalian bisa lihat bezel dari TV ini itu oke banget. Kalau dicek ukurannya itu sekitar 9 mm, jadi tipis dan kelihatannya juga super cakep. Oke, so itu tadi untuk urusan eksterior. Sekarang kita cek ke bagian dalam dari TV ini. Nah, TV ini menggunakan panel VA dari Samsung dengan resolusi 4K, dan ada otak baru nih di balik TV ini, yaitu Samsung Crystal Processor 4K yang bakalan memproses gambar yang keluar dari TV ini. Nah, untuk urusan OS juga masih sama dengan Smart TV Samsung lainnya, yaitu Tizen OS, plus ada sedikit update yang akan kita bahas juga nanti. Nah, secara fitur sebenarnya masih kurang lebih sama guys dengan Smart TV Samsung lainnya, dengan Smart TV dari tahun lalu, seperti fitur ekosistem Samsung untuk mirroring, untuk casting, hingga AirPlay untuk device-device Apple juga udah ada di TV ini. Nah, pilihan aplikasi juga udah semakin banyak. Sekarang udah ada Mola TV, udah terinstall di generasi TV Samsung 2021, jadi semua udah ada Mola TV buat kalian yang suka nonton bola, pasti demen. Dan sama yang terakhir itu adalah fitur yaitu Remote Access PC, dimana kalian bisa mengakses PC kalian sesuai namanya, dikonekin aja. Misalnya kalian ada PC di kantor, itu kalian bisa masukin ke TV ini, dikonekin via internet. Jadi kalian cukup konekin mouse atau keyboard Bluetooth aja ke TV ini buat jadiin TV ini sebagai kayak monitor kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang paling penting dari sebuah TV, yaitu picture quality. Nah, secara spesifikasi sebenarnya kalian bisa cek ke website seperti rthings.com untuk melihat angka spesifik seperti kayak tingkat keterangan, kontras warna, response time, dan yang lain-lainnya juga di sana. So, gua nggak ada alatnya, makanya gue sekarang pengen share aja ke kalian pengalaman nih selama gua pakai TV ini. Pertama, in terms of gambar, menurut gua nih ya, yang udah nyobain berbagai jenis TV ini menurut gua untuk harga dan kelasnya ini performance-nya oke banget. Resolusi 4K yang ditampilkan itu tajam, kontras warna juga menurut gua ini udah pop banget berkat panel VA-nya tadi. Yang memang kalau kita compare ke TV lain di kelasnya itu yang pakai panel IPS, menurut gua VA ini jauh lebih baik untuk kontras warnanya. Kalian bisa lihat kontrasnya itu di mana? Di warna hitam guys. Kalau kalian cek di TV ini warna hitam yang dikasih itu pekat banget, dan overall buat kalian bisa nonton movie, konten-konten multimedia online itu udah asik banget lah. Nah, satu hal yang paling banyak dipertanyakan adalah di panel VA itu viewing angle. Kayak singkatannya aja ya. Tapi VA bukan viewing angle ya singkatannya. Menurut gua sih setelah gua ngecek kayak dari angle-angle tertentu, shifting warnanya nggak gitu kerasa banget. Jadi buat kalian taruh ini di ruang tamu dengan misalnya sofa yang gede buat nonton keluarga, nggak masalah buat nonton rame-rame.
Cuma memang dari segi keterangan lah yang menurut gua agak kurang kalau kalian pakai ini di ruangan yang terang, yang banyak jendelanya gitu guys. Itu akan ada reflection atau pantulannya itu akan berasa di layar TV-nya. Tapi udah oke sih, TV-nya pakai layar yang semi gloss, jadi agak matte gitu, jadi nggak gitu mantulnya nggak gitu parah. Tapi ya kalian kalau mau akalin ya tinggal pakai tirai aja nih kayak di belakang gua di jendelanya biar lebih aman cahayanya. Nah, bicara soal resolusi, Crystal prosesor 4K yang ada di TV ini juga kasih performance yang oke banget untuk upscaling kualitas gambar dari yang belum 4K menjadi 4K. Ini sangat penting karena saat ini kan konten-konten TV lokal masih dalam resolusi yang standar ya. Jadi fitur upscaling ini sangat penting buat ada di sebuah TV yang beredar di Indonesia, dan TV ini menurut gua udah oke banget upscalingnya. Oke, masih di picture quality, mode gambar yang dikasih ada 5, yaitu dinamis, standar, natural, film, dan juga ada filmmaker mode. Nah, filmmaker mode sendiri memang akhir-akhir ini banyak banget dipakai di TV Samsung di lini manapun sebagai mode yang paling akurat dalam merepresentasikan sebuah film. Ngomongnya susah banget. Di luar mode gambar itu juga ada mode gaming atau mode permainan yang ketika diaktifin itu akan bikin response time-nya juga jadi jauh lebih oke. Dan ini juga menurut gua buat main game termasuk oke. Cuma memang nggak ada fitur 120Hz di TV ini. Jadi konsol-konsol terbaru yang bisa pakai 4K 120Hz kayak PS5 dan Xbox Series X itu nggak bisa menggunakan fitur tersebut. Bisa buat main tapi nggak ada fitur 120Hz-nya. Nah, di TV ini juga ada fitur motion smoothing yang artinya akan sangat membantu buat kalian yang suka nonton olahraga atau nonton movie-movie yang banyak actionnya kayak gitu guys, yang banyak gerakannya, biar gambarnya juga jadi lebih smooth. Nah, secara user experience, Tizen tvOS juga menurut gua nyaman dan mudah banget pakainya. Pilihan fitur yang seperti gua bilang tadi di awal itu udah terbilang lengkap banget. Casting YouTube dari HP bisa, mirroring device Samsung, bisa pakai DeX juga kalau HP kalian compatible, dan juga kalau kalian pakai device Apple pun itu juga bisa karena TV ini udah ada fitur AirPlay. Jadi ada juga selain itu fitur ambient mode untuk nampilin gambar-gambar cakep dari galerinya Samsung yang bakalan bagus kalau kalian pakai TV ini tuh sebagai kayak di wall mount. Jadi itu bisa jadi hiasan juga di rumah kalian. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah compatibility ke format HDR. Itu tetap ala-ala Samsung, jadi nggak compatible dengan Dolby Vision, dan compatible itu cuma sama HDR10 dan juga HDR10+. Dan ngomongin audio, ini udah compatible sama Dolby Atmos, dan TV ini juga sebenarnya punya speaker yang cukup oke, 2x10 watt. Untuk tontonan sehari-hari, nonton berita, nonton anak, menurut gua udah oke. Cuma memang kalau kalian pakai untuk nonton film, apalagi sekarang yang di Netflix udah ada Dolby Atmos gitu-gitu, gua saranin minimal pakai mode memperkeras biar emang lebih kenceng suaranya, tapi ya biar lebih oke lagi kalian bisa nambahin aja soundbar misalnya yang kompatibel dengan Dolby Atmos, itu bisa dicolokin di HDMI 2 yang ada tulisan EARC-nya. Oke, ini adalah test soundnya. So yes, that's it. Itu tadi untuk review best Tech buat Samsung Smart TV 50AU8000. Nah, kalau gua bisa simpulin sih untuk keseluruhan, TV ini tuh banyak banget improvement daripada generasi sebelumnya, terutama di segi desain yang sekarang udah jauh lebih modern, lebih tipis, dan juga punya pilihan adjustable di bagian kakinya tadi. Nah, secara fitur memang masih membawa segala fitur unggulan dari generasi sebelumnya, dengan tambahan memang ada beberapa update kecil-kecilan di OS Tizen yang ngasih fitur seperti tadi ada remote access untuk PC, sama juga ada Office 365, tapi gue belum pernah coba sih karena gue biasa pakai buat di kantor dan nggak pernah dipakai juga di TV. Nah, kalau ditanya kekurangannya sih menurut gua ini lebih ke pilihan aplikasi aja mungkin ya di Tizen OS yang emang nggak sebanyak di Android TV nih. Tapi memang aplikasi-aplikasi yang penting yang gua pakai kayak Netflix, video, hingga Mola itu udah ada di TV ini. Sama satu lagi sih paling itu lebih ke format HDR-nya aja, karena cuma HDR10 dan 10 Plus itu nggak compatible sama Dolby Vision. So yes, keep in mind aja. In terms of pricing juga harga dari TV ini masih kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya di harga 8 jutaan. Dan bisa dibilang ya Samsung mengimprove banyak banget TV ini dan membuat harganya masih sama, itu jadi bikin TV ini tuh worth it banget sih. Mainly dari segi desain ya, improvementnya tadi lebih tipis, lebih bikin TV ini tuh kerasa kayak TV kelas premium gitu di harga yang affordable.
So yes, that's it. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know pendapat kalian gimana tentang TV terbaru dari Samsung di ini 2021-nya ini guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol ke atas dan juga di-share. Mungkin kalau ada saudara, ada teman yang lagi nyari TV di rumah buat nonton-nonton ya konten-konten menarik digital, multimedia semua udah bisa di TV Samsung ini. Dan jangan lupa juga subscribe, hidupin lonceng biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Oh ya, ini TV nggak lokal dimming ya, jadi jangan salah kaprah.